diskusi ini dengan menyadari bahwa bab 4 bukan sekadar teori, melainkan jembatan yang menghubungkan analisis kurikulum dan kebutuhan siswa ke dalam langkah nyata di kelas. Sebagai calon guru, kita sering terjebak dalam kesalahan umum, yaitu menuliskan aktivitas belajar sebagai tujuan, misalnya menulis siswa melakukan diskusi. Padahal dalam kerangka outcome description atau OB, tujuan adalah kemampuan yang menetap pada siswa. Indikator adalah yang bisa dilihat dan aktivitas adalah cara menilainya. Kita harus tegas membedakan ketiganya agar desain pembelajaran tidak kehilangan arah. Poin intinya adalah tujuan harus fokus pada peserta didik mampu apa, bukan peserta didik melakukan apa. Jika kita gagal merumuskan tujuan yang operasional sejak awal, maka seluruh proses asesmen dan modul ajar di bab-bab selanjutnya akan digoyah. Nah, memasuki pembahasan teknis, kita perlu membedah mengapa verba kabur seperti memahami atau mengerti sangat berisiko dalam desain pembelajaran. Nah, bayangkan jika kita membahas indikator siswa aktif itu tidak memiliki definisi perilaku yang jelas untuk diukur. Oleh karena itu, kita harus mengonversi niat belajar yang abstrak tersebut menjadi tulisan yang smart dan memenuhi unsur A, B, C, D. Kita perlu memastikan bahwa audiens atau siapa siswanya, behavior atau perilaku yang bisa diamati, condition atau konteks atau alat yang digunakan, dan degree standar minimal keberhasilan. Misalnya, alih-alih hanya mengatakan mengetahui pecahan, kita bisa merumuskan tujuan yang lebih tajam seperti mempresentasikan 3/4 dalam 2 model gambar dan menjelaskan hukumnya. Dengan cara ini, indikator menjadi sangat jernih dan kita tahu persis seperti apa yang harus kita lihat atau dengar dari performa siswa. Nah, pada pertemuan ini kita membahas tentang perumusan tujuan pembelajaran dan indikator berdasarkan taksonomi belum revisi serta bagaimana merancang tugas yang bermakna untuk siswa SD. Hal-hal yang paling penting dalam bab ini adalah memahami perbedaan antara tujuan, indikator, dan aktivitas. Karena seringkali kita keliru menuliskan aktivitas sebagai tujuan atau menuliskan tujuan yang tidak bisa diukur. Perbedaan tujuan, indikator, aktivitas. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik. Biasanya diawali dengan peserta didik mampu. Indikator adalah bukti yang bisa kita lihat untuk memastikan tujuan itu tercapai. Sedangkan aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan. Kesalahan yang sering terjadi adalah menuliskan siswa berdiskusi sebagai tujuan, padahal itu aktivitas bukan kemampuan. Nah, mengapa verba memahami bermasalah? Verba seperti memahami, mengerti, atau mengetahui tidak bisa langsung diukur. Kita tidak bisa melihat pemahaman secara langsung, karena itu harus diturunkan menjadi kata kerja operasional seperti menjelaskan, menganalisis, membandingkan, menyusulkan, merancang. Dengan begitu, kita bisa melihat fungsi konsepnya. HOTS bukan berarti harus sulit atau selalu C6 di SD. HOTS bisa berupa menganalisis data sederhana, membandingkan dua pilihan, memberikan alasan, membuat produk sederhana. Yang penting ada proses berpikir tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, asosiasi. Nah, contoh masalah tujuan yang kurang tepat, contohnya siswa memahami hemat air. Masalahnya tidak operasional, tidak bisa diukur, tidak jelas bukti keberhasilannya. Perbaikannya, peserta didik mampu menganalisis kebiasaan penggunaan air di rumah berdasarkan data sederhana dan mengidentifikasi dua bentuk pemborosan. Jadi inti dari bab 3 ini adalah memastikan bahwa tujuan, indikator Jadi inti dari bab 4 adalah memastikan bahwa tujuan, indikator, aktivitas, dan asesmen benar-benar selaras. Karena tujuan yang jelas akan menentukan kualitas pembelajaran dan kualitas tugas yang kita rancang. Nah, topik yang sering dianggap sulit atau hot di sekolah berdasarkan taksonomi belum revisi, hot
D4 sampai D6 berarti memberikan soal yang sangat rumit, melainkan memberikan ruang untuk penalaran dan pilihan berbasis alasan. Kita tidak perlu memaksakan level C6 atau mencipta setiap saat, tetapi kita harus memastikan ada proporsi yang realistis untuk analisis dan evaluasi. Ada 3 pola aman yang bisa kita gerakan: analisis sederhana melalui pengelompokan pola, evaluasi berbasis kriteria untuk memilih solusi, atau kreasi terarah seperti membuat poster dengan batasan tertentu. Intinya, kita ingin membawa siswa pada deep learning yang mencakup elaborasi, refleksi, dan kemampuan mentransfer konsep ke konteks baru. Bukan sekedar menghafal cara menghemat air, tetapi mampu menganalisis data pemborosan di sekitar mereka. Kita harus ingat bahwa tugas host yang bermakna bagi anak SD wajib disertai dengan scaffolding atau perancai yang memadai. Scaffolding ini bisa berupa format tabel, pertanyaan pemadu, atau contoh kalimat bantu agar siswa tidak mengalami kebutuhan kognitif. Dalam merancang tugas, kita juga perlu mempertimbangkan diferensiasi di awal, baik dari segi proses maupun produk agar selaras dengan kebutuhan belajar yang sudah kita analisis di bab sebelumnya. Di akhir sesi ini, mari kita refleksikan kembali apakah tujuan yang kita buat sudah benar-benar terukur, apakah indikatornya sudah berupa bukti nyata, dan yang paling penting, apakah rancangan tugas kita cukup menantang namun tetap aman dan realistis untuk kapasitas anak SD. Kualitas desain kita di bab 4 ini akan menentukan seberapa sahih asesmen yang akan kita susun nantinya. Bab ini menjelaskan bahwa perumusan tujuan pembelajaran merupakan fondasi utama dalam desain pembelajaran berbasis OB. Tujuan pembelajaran bukan sekedar kalimat formal dalam RPP atau modul ajar, melainkan arah yang menentukan aktivitas dan asesmen. Jika tujuan dirumuskan secara kabur, maka proses pembelajaran akan hilang fokus dan asesmen tidak mampu mengukur kemampuan siswa secara sahih. Oleh karena itu, tujuan harus dirumuskan secara operasional, jelas, dan dapat diukur. Dalam konteks ini penting membedakan antara tujuan, indikator, dan aktivitas. Tujuan pembelajaran menyatakan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah proses belajar. Indikator merupakan bukti konkret yang menunjukkan bahwa tujuan tersebut telah tercapai. Sedangkan aktivitas adalah proses atau kegiatan yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Kesalahan yang sering terjadi dalam menuliskan aktivitas sebagai tujuan atau menggunakan kata kerja yang tidak dapat diamati seperti memahami atau mengerti tanpa penjabaran indikator yang jelas. Taksonomi Bloom revisi membagi proses kognitif menjadi 6 level, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerangkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. 3 level pertama dikenal sebagai lower order thinking skills. Sedangkan 3 level terakhir dalam pembelajaran SD bisa disebut HOTS. Bukan berarti selalu harus mencapai level menciptakan, tetapi memberikan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan, memberi alasan, memilih solusi, atau menghasilkan produk sederhana secara terarah dan sesuai tahap perkembangan mereka. Agar tujuan pembelajaran berkualitas, dapat digunakan kerangka SMART dan ABCD. SMART memastikan tujuan bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Sementara itu, ABCD membantu memastikan tujuan, memuat unsur siapa yang belajar, audiens, perilaku yang diharapkan, kondisi pelaksanaan, serta standar keberhasilan. Dengan demikian, tujuan menjadi lebih sistematis dan mudah diasesmen. Setelah tujuan dirumuskan, maka berikut ada langkah selanjutnya: menurunkan indikator yang observable. Indikator yang menunjukkan performa atau produk nyata yang bisa dilihat
didengar atau diperiksa seperti laporan, tabel, presentasi, poster, atau jawaban tertulis dengan kriteria tertentu. Indikator yang baik tidak hanya menyebutkan aktivitas, tetapi juga menyatakan kualitas minimal yang diharapkan. Misalnya, menuliskan minimal 2 alasan logis atau menyajikan tabel dengan 5 data akurat. Bab ini juga menekankan pentingnya merancang aktivitas bermakna dan tugas berbasis HOT. Aktivitas bermakna memberikan ruang bagi siswa untuk melakukan elaborasi, refleksi, dan transfer pengetahuan ke konteks nyata. Tugas HOT yang realistis untuk SD biasanya berbentuk analisis sederhana, evaluasi berbasis kriteria, atau kreasi terarah seperti membuat poster, model, atau laporan singkat. Agar tidak terlalu sulit, guru perlu menyediakan scaffolding berupa contoh pertanyaan pemandu, format tabel, atau rubrik sederhana. Secara keseluruhan, inti dari bab 4 ini adalah memastikan adanya keselarasan antara tujuan indikator aktivitas dan asesmen. Tujuan harus operasional dan terukur. Indikator harus menjadi bukti nyata ketercapaian, serta tugas HOT harus relevan dengan perkembangan siswa SD dengan perumusan yang tepat. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hafalan, tetapi mendorong siswa berpikir kritis, reflektif, dan mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Nah, di bab 4 ini juga menekankan pentingnya merancang aktivitas bermakna tugas HOT berbasis konteks nyata. Nah, pembelajaran yang bermakna tidak hanya membuat siswa menghafal informasi, tetapi mendorong mereka menganalisis, refleksi, dan transfer mengetahui situasi yang dalam perancangan tugas HOT, guru perlu menyediakan scaffolding. Contohnya tuh kayak pemandu, topik sederhana agar tuntunan topik tingginya tetap realistik bagi siswa SD. Nah, yang demikian itu tujuan, indikator, dan tugas yang dirancang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar mendukung perkembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, peserta didik. Nanti seluruh materi ini kan menegaskan bahwa profesionalisme guru itu tercermin dari kemampuannya merumuskan tujuan jelas, menurunkan indikator terukur, mengklarifikasikan level kognitif secara tepat, serta merancang tugas makna yang selaras dengan karakteristik peserta didik. Nah, jika semua komponen tersebut terintegrasi dengan baik, pembelajaran ini akan menjadi terarah, efektif, mampu menghasilkan capaian pembelajaran yang lebih optimal. Nah, selanjutnya mari kita bedah lampiran kata mengenai kualitas tujuan pembelajaran Smart plus ABCD. Sebuah tujuan pembelajaran yang ideal harus memenuhi kriteria ABCD, audience, behavior, condition, degree untuk memastikan kelengkapan rumusnya. Tadi kita udah bahas audience. Audience itu menjelaskan secara eksplisit siapa sasarannya. Siapa sasarannya? Peserta didik. Peserta didik pada fase atau kelas berapa tadi? Fase B. Fase B. Fase B. Kelas 4. Kelas 4. Ya, 4. 1 V. Nah, di nomor 1 ini kan lampirannya. Nah, lampiran itu audiens jelas,
Ini jawabannya kan audiensnya kok Siswa. SMP kelas 4 ya berarti ya. Ya. Audiensnya ya catatannya Sekarang sudah tidak sih. peserta didik peserta Jadi ditujukan ke fase SMP. B kelas 4 karena operasional sedia menteri untuk operasionalnya menentukan kemampuan yang apa yang dicapai melalui kata kerja operasional dan sedia mati. Udah. Apa? Ya, tidak. Iya. iya. Nah untuk catatannya yang kemarin tuh dekomposisi ataupun Mengurai sih. ya Mengurai komposisi dan menentukan dan menentukan luas. Nah, objek belajar spesifiknya untuk konsep keterampilan tepat. yang kemarin ambil bab Menyatakan konteks, bangun segi. alat atau batasan yang wajar di mana perilaku tersebut dimunculkan. Jawabannya Iya. Ya. Yang kemarin ambil bab 3 bangun datar gabungan segi 4 dan segi 3. gabungan segi 4 dan segi 3. Ya. Foundation untuk konteks wajar tidak terlalu umum. Menyatakan konteks alat atau batasan yang wajar di mana perilaku tersebut dimunculkan melalui Interview berminta ada nanti kayak Intensitas. ya ya investigasi benda nyata. Analisis. benda nyata. Oke. Standar minimal jelas kriteria parameter menetapkan standar minimal atau kriteria kualitas seperti jumlah minimal alasan atau kualitas tertentu. Bisa bilang iya. Iya. Itu mungkin mengurai ini kan ada lebih dari 100 tuh. Ada ya. Sistem apa? Berarti betulnya 40 bertiga. Selama selama TT, ATT, berhubungan dan hubungan. Ya, sesuai dengan urutan. Spasial kuantitas. TP-nya ambil dari yang ketiga dah sih.
kalau sesuai dengan ini telah TPA-TP kebutuhannya baru 3. Oh, misi yang 6. Kirain yang pelajaran tapi. Terus kita masuk ke lampiran 4B yang memetakan tujuan ke dalam indikator dengan level taksonomi belum revisi. Ingat, indikator adalah jawaban atas pertanyaan apa yang harus saya lihat atau cek pada produk siswa agar saya yakin tujuannya tercapai. Setiap satu tujuan minimal ditentukan menjadi 2 indikator untuk membuktikan performa produk atau respon. Indikator yang kuat langsung menuju pada bukti nyata seperti presentasi, laporan, atau ringkas tulisan, dan keterangan menuliskan siswa aktif tanpa definisi berlaku. Kita juga setuju dalam menentukan rekomendasi C1 sampai C6 di SD C6 C4 sampai C6 tidak boleh dilakukan setiap saat. Namun kita perlu memastikan ada proporsi analisis untuk melatih pengenalan pilihan berbasis alasan dan solusi sederhana. Tujuan pembelajaran smart operasional. Apa tujuan pembelajaran smart? Ya. Yang ini ada 4. Yang pertama nih mampu mendeskripsikan ciri-ciri berbagai bentuk data segi 4 dan segi 3 melalui kegiatan analisis komparatif ditunjukkan oleh kemampuan menjelaskan sifat-sifat fisik secara akurat. Yang operasional. Bukan. Yang mampu mengurai itu yang ketiga kan? Kalau emang mulai Beberapa mana buat? iya bagus. Coba yang TP-nya. Ya ini pilih salah satu. TP4 dan TP6. Cuma sampai TP4. Kan kemarin cuma isi TP4 sampai 4 bukan 5. cuma sampai 4. Apa? Yang pertama tadi deskripsi, yang kedua ini mampu menyusun, Yang ketiga? menentukan, yang keempat menganalisis. Enggak ada. Kan? Ini ada 6. Yang siapa nih? Yang material baca kemarin? Yang tulis. Ya. Ada 6. Berarti kemarin tidak yang kosong, tidak begitu. Itu kan opsional. Oh iya. Yang opsional tuh Tidak wajib. Itu 1 sampai 3. Cuma yang 4 ini kan ada opsional. Nah itu apa TP4-nya apa? TP4-nya mampu menganalisis. Nah, ini Yang 6 tadi. baca murid mampu mampu menentukan. Murid mampu mengurai dekomposisi bangun data gabungan menjadi beberapa. Murid mampu mengurai dekomposisi bangun data gabungan menjadi beberapa bangun data dasar dengan lebih dari satu syarat. Bangun apa? Bangun data. Iya. Ya, Jadi 2 min. menjadi beberapa bangun data dasar yang dari secara
murid mampu menentukan luas bangun tidak lebih panjangnya 6 daripada 4 tadi. Mampu menentukan luas bangun datar segi 4 dan segi 3 menggunakan satuan baku dan Ini tidak baku. muat nih. Ini kok ada Abang sedikit ini. Kecil-kecil harusnya. Hah? Kok yang seumprik kemarin nulis segini serius? Nah, ini bisa ya. Apa disingkat baik? Singkat Di mana? sini bisa. Contohnya nih kan di P1 murid mampu mendeskripsikan ciri-ciri. Segi 4 dan segi 5. Udah kan itu singkat loh. Berarti kena transfer sama dan penguatan ini enggak usah. Iya. Contoh yang kedua murid mampu Klarifikasi. Klasifikasi. Kalau kita ambil 2 TP, kita ambil 2 tabel. Kalau ada menjadi 1, 2. Oke. Murid mampu Mengurai dekomposisi muka kurung. tidak bisa lah penyanyian. Mulai Mengurai bangun datar gabungan. bangun Datar gabungan menjadi beberapa bangun datar dasar dasar dengan lebih dari itu penyanyian. Dua cara kan? satu cara. Satu. PP6 PP6 murid mampu menentukan murid menentukan menentukan luas bangun datar data menggunakan apa? menggunakan satuan baku Satuan baku. baku Tapi ini kok ada dua apa nih? Dua KKO menentukan sama refleksi. iya 2 dan merefleksikannya. Satuan baku dan Merefleksikan hubungan hubungannya dengan konsep konsep dekomposisi. Ini pos dulu dari takutnya mati. Apa dia musim baik. Indikatornya suruh apa nih?
Itulah tadi mampu menentukan luas berarti menghitung Oh. Oh. luas total dari Itu yang komponen itu Nah, kalau prompt tuh yang terhadap menentukan mendeskripsikan. nah ini kan kriteria review tujuan operasional. kalau grupnya Iya, yang biasanya yang tadi apa Ini skornya kita buat bukan siapa sih C4 jelas. empat C4 apa tadi analisis ya dapur Verba menguraikan. berarti pena aku ya Verba ini menguraikan taksonim Bruno versi apa nih? yang revisi yang terbaru dan menentukan nggak terbaca kan sangat terukur. Iya, menganalisis yang keempat. C4 analisis Ya, Mungkin yang kedua ini tujuan smart, spesifik, terukur, dan relevan. Sudah nggak sih sudah mencakup standar minimalnya 2 cara ya kan? buktinya ini kayak gimana nih? Oh, iya, belum. kalau yang nomor PP 6 itu murid mampu menentukan nasib itu apa? C berapa? CP6. Dan yang tadi murid mampu menentukan luas gabungan Oh, bangun datar menggunakan satuan itu evaluasi kak? itu terakhir dari refleksi, evaluasi. Kalau C5 C6. tidak, ini Oh. mau refleksi menentukan baru Oh, evaluasi kan? iya. Ada tadi ada dua dah menentukan dan merefleksikan. Iya. Menemukan. Mengaplikasikan kalau di sini Kamu yang C5 apa? C3. C5 apa? C5 mengevaluasi, C6? menciptakan. C5 evaluasi. Soalnya ada refleksinya, refleksi kan evaluasi. Yes. Bentar. Besok harus besok. Yang ke lima ini ada komponen shop C4 sampai 11 yang tepat dan tidak dipaksa. Di lampiran C4 tuh itu kalian disuruh apa,
rancang tugas hot yang saya pilih script termasuk tugas yang sulit bukan tugas yang mengandung stimulus atau konteks. Ini nggak sih? Oh. From output kriteria psikohologis. Itu kita selanjutnya data atau cerita yang menarik seperti data pemakaian ayat tadi, cerita tentang output sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan laporan. Oh sudah ya, itu lebih penting. Tadi lagi Ya, 4D dulu. Kita kan ada 4D. Topiknya apa? Topik proyeknya. Topik proyeknya Revitalisasi taman sekolah. oke. Iya. Topik proyek. Ya Allah. Revitalisasi taman sekolah. Mungkin DP yang terkait dan topik revitalisasi taman sekolah itu TP 3 enggak tahu ya? TP 4, 5, sama TP 6. Satu kenapa tidak? TP 1 enggak. Karena TP 1 itu baru mendeskripsikan. masih bisa menjadi konteks. Jadi dia di India. Enggak apa-apa. Tidak laku. Kalau topik 2 apa 2? TP 2. TP2 tadi TP 2 apa? Mengklasifikasi TP 1 tadi, mendeskripsi dan TP 3 menyusun, 4, mengurai yang kelima menentukan kan. 6, keliling, yang keenam juga menentukan luas. Jadi tadi kan topiknya revitalisasi taman sekolah. Jadi mungkin ya kan TP yang terkait itu di TP 4, 5, 6 mampu menguraikan menentukan keliling sama menentukan luas bangunan. stimulus atau konteksnya tuh sekolah berencana menata ulang sekolah yang menata ulang Sekolah yang merencanakan menata ulang taman yang tidak peraturan. yang tidak beraturan itu kayak mana? Contohnya tuh contohnya gabungan segitiga sama segi 4. Itu cara nata ulangnya kayak mana? Mungkin segitiga kan pohon. Segitiga
Kan yang gitu. Panitia membutuhkan data akurat Itu TP mengenai berapa? panjang pagar yang harus dibeli dan luas rumput yang akan ditanam. Itu bukan pilih salah satu. Berapa? Tapi yang penting bisa. Dia menolak segitiga pohon segitiga. Ada pohon segitiga. Ada. Warna tuh. Udah ada iya. Segitiga, tidak salah loh. Beda warna terkerucut. Udah segitiga. Segitiga. Segitiga yang apa sih? Iya, kerucut. 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 Topi. Topi itu yang ulang enggak tahun. gini. Apa? Kok kalian lebih tahu? Itu kerucut. Itu pohon cemara sayang. Ya tahu lah. Kerucut bukan kerucut loh. Kerucut yang topi. Segitiga. Topi ulang tahun tuh yang gini Nah, tuh iya loh. pohon segitiga. Nih. Mau bentuk ini. Nah, kan? Oh ada memang ada. Tapi ini kayak bentuk kerucut. Segitiga tuh. Nih, pohon. Itu kan dibuat pohon segitiga. Tapi kan ada bentuk jadi bentuk kerucut. Segitiga. Tuh bentuk pohon natal secara tradisional dan umum adalah kerucut. Nah, kerucut. Kalau simbolisnya buat segitiga. Tapi ini kan Kalau bentuk aslinya tuh kerucut. Segitiga. Kalau digambar ya segitiga. pembahasan. Ini yang kedua lagi. Perintah tugas apa yang harus dikerjakan siswa. Tidur. Tugas siswa itu berarti membuat Kan menguraikan. menguraikan dari menguraikan data taman menjadi beberapa bangun Tadi ada kamu jangan. bangun dasar dengan minimal dua cara berbeda. Apa-apa. Yang keduanya ada itulah total panjang pagar keliling dan total luas rumput yang dibutuhkan.
argumen. Memberikan argumen mengapa cara penguraiannya mempermudah perhitungan. Itu berapa kalimat? Enggak yang dua tadi. Berapa kalimat? Dua kalimat. Enggak, maksudnya kan enggak, ini enggak, bukan. Kira yang semuanya 2 sampai 5 kalimat. Yang stimulus. 2 sampai 5 kalimat. Mana? Stimulus. Ini konteksnya. Yang bahas pohon sedikit. Jangan dipancing kamu. Yang ketiga ada output atau produk yang dikumpulkan. Produknya itu Seperti poster. poster laporan desain. Posternya kayak gimana? Posternya itu kayak berisi dana, coretan di komposisi, perhitungan, Jadi kayak sama buat simpulan. siswa kan? Kalau yang buat yang dikerjakan siswa. Iya, yang dikerjakan siswa. Presentamen ya. Itu desainnya pakai digital atau pakai tangan cara? Coret boleh, boleh. Coretan di komposisi. Boleh tangan boleh sama kamu ya. Boleh tangan boleh sama. Itu efek puasa. Baju aqua. Isinya beri dana. Jam 6.27. Ini tinggal 25 lebih lah. iya 27 lah itu namanya. Ada yang mana? Siapa yang bilang jam 6? Tadi di mana? Enggak. Aku sih di Google ya kan? Kau ini enggak ya? Isi desain isi posternya tuh Kau puasa buka jam 6 ya, Wil? Buka jam 6 ya? Iya. Oh, waktunya mau jam 6. Iya, Mam. Jam 6 kan. Dah. Di puasa. Iya, puasa kan Beda ya memang. Tapi emang selalu jam 6. Iya. Kami juga azan. kami buat sandwich. Di bazar. Kok banyak ini aja gitu. Dulu aslinya lebih dari Dulu. Aku ada dulu lebih dari ini aslinya. Kita 5 kan? 5 tiga ya kali ya. asli. Sahur. As subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Posisi perhitungan dan kesimpulan. Keempat ada kriteria keberhasilan. Kriteria yang pertama Ketepatan memulai bangun bangunan. Siswa mungkin dapat menguraikan bangun gabungan menjadi bangun dasar. Kita bangun dasar, bangun atas sih. Bangun dasar. bangun data dasar sih. Bangun datar. Data dasar. Bangun data dasar. Ya,
Saya disebut tulisan Kemudahan blok dan blok. Oke, kalau data dasar Kecilnya enggak? Tanya pas ada apa nih kecil lagi? Mini. Nah, jadi lagi tidak terbaca. biar muat. ya udahlah. Kan kita yang baca. Iya. Hmm. Kriteria duanya ada akurasi perhitungan, akurasi Mana jadi tadi? apa? Keliling Keliling dan luas. menggunakan satuan baku. Menggunakan satuan baku. Baku. Maaf, agak butuh aqua emang. Ada dua. Ada aqua. Kriteria yang ketiga, Kejelasan. menjelaskan secara logis mengenai hubungan Kejelasan. Logis. mengetahui hubungan antar kebenarannya. Hubungan antar Antara kaum bagian bangun. Yang kelima ada scaffolding atau dukungan. ada betul saya. Ini lupa. Yang pertama ada dukungan. Tiga ekor. Saya tuh udah cek. Terus Pak Yang tahu agama termasuk. Iya, kok agak boleh masuk. masuk aja. Kan enggak pagi itu kan. Kan enggak pagi. Iya, ini juga kali Itu besok habis sahur sate hidup. Spesifiknya praktek. Udah? Sama dulu. Siapa? Praktek. Banyak kan Benar, praktek. Praktek azan kita dah. Datang praktek apa lagi? Kapan? Doa. Mengasahkan. Iya. Yang jadi mayatnya orang. Iya. Kamu enggak mau aku? Kami nak disuruh abang kau Enggak. aja. Bulu juga. Yang kelima ada scaffolding atau dukungan. Yang pertama dukungan pertama kertas transparan. Guru mungkin memberikan siswa itu kertas transparan untuk membantu siswa itu memotong garis potong. Memotong garis potong. Memotong garis. Iya, memotong garis potong dari bangun. Nah, Betul kan di sekolah ini? Visualisasi garis potong. ini garis potong. Potong. Yang kedua, dukungan kedua ada Tabel perkalian. tabel perkalian. Tabel perkalian Atau kotak-kotak satuan atau grid. atau Grid. kotak petak. Kotak petak satuan.
Itu bukan penyakit lula kemarin ya? GERD. Oh. Iya, iya. Mikir ke masih ada apa? Mikir lagi ini. Baca dulu. Udah dicari. Apa? Ngabubur. Pintar kan ada di sana. Apa? Bukber mana kubur? Iya, Win. Ngabuburit. Ya, Ngabuburit. Mau bertanggung jawab. Ngabuburit itu ngapain? Widya tadi kasih jalan kaki, buat jalan kaki juga. Tahu lah, SMP nggak. Ngabuburit itu kayak cari takjil gitu. Ya kan? Dukungan ketiga ada sentence starters. Betul? Baca. Itu yang bagian mana lagi? Starters itu. Dia Bahagia dia ya, Starter. yo. dia gak baca starter. Harusnya starters. Ya kan Bian? Starter. Starter. Pakai S itu berarti starters. 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 Jalan itu. Starter. Finish. Ya Allah. Mentang tidak puasa semangatnya dia ya. Puasa. Oh ya puasa. Untuk membantu menyusun kalimat. Coba kayak puasanya tak minum deh. Kayak kami deh. Dia mati ya. Tidak mati, buktinya Tidak mati. bisu. Apa sih namanya? Berapa hari? Subuh. 40 hari kan? Apa? Makan itu kalian subuh itu. Sahur. Kami asli beda. Dan yang S. Bukan Starters. starters. Iya deh, ya. Start kan? Starter. Gimana? Starter. Apa namanya dia? No. Starters. S dan yang Ini apa aja? Starters. Aja kalian Jalan refleksi. Kemana Pian? starter. Nah, S nya tadi. Gimana? Starter. Yang keenam, 26. Oh, Diferensiasi awal. Diferensiasi. dikasih lah. Diferensiasi. Gimana? Diferensiasi. diferensiasi. Pakai kata starter gitu. Diferensiasi. Ini mendiferensiasi. Mulai dapat memilih. Kemudian Kalau scaffolding, Scaffolding. 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 Kalau di Google Translate pasti gitu suaranya. coba ini tingkat Ada di Google Duit. apa? Ada di Google. Iya. Kompleksitas. Coba lah. Aku tukang translate. Yang mana? Apa ya? Scaffolding. Scaffolding. Kompleksitas Dela Taman. Dela Taman. Terus Winsor 29. anak sudah tuh kata kompleks. Tadi kita kan 30 sebenarnya. Ini 20. Ya, cuma 20, 29. Wah, satu menit. Sesuai kesiapan Nah, sudah lainnya. 20. Sesuai kesiapan Ini revisi ini pas sudah itu udah sih, pas sudah itu kumpul. Itu untuk
anjay. Udah tadi sekali sama kamu. Yang revisi ini baru beberapa Oh iya. kali kan. Kata dalam revisi ini ada perbaikan 1 sama perbaikan 2. Dan kan kita nunggu diskusi dulu terus sekarang cara revisi. Kamu direvisi dulu lah, baru perbaiki. Iya. Revisi itu perbaikin ya. Hah? Revisi itu diperbaiki. Oh, tunggu dicek dulu nih ya kan. Lampiran 1, lampiran 4A sampai 4D. Terus direvisi. Ih. Fifteen.